Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fadila. Saya dari program studi akuntansi semester 4 dan akan menyampaikan terkait tugas materi bahasa Indonesia dan budaya, yaitu pada sesi 2 mengenai ragam dan laras bahasa. Nah, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara, dan kalimat tersebut diutarakan oleh Markman yaitu pada tahun 1990. Nah, sedangkan menurut Sugono pada tahun 1999 bahwa sehubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Sebaliknya, dalam bahasa tak resmi seperti rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Nah, jadi ragam bahasa ini adalah sebuah kekayaan dan juga hal yang perlu kita lestarikan gitu ya, dan juga kita pelajari. Nah, yang dimana itu untuk supaya kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia mengetahui mengenai bahwasanya bahasa itu beragam gitu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh ternama terdahulu, yang dimana ada juga bahasa yang baku, ada juga yang bahasa tidak baku, yaitu akan di lebih perinci pada slide selanjutnya. Nah, ragam bahasa juga dibagi beberapa klasifikasi. Yang pertama menurut media pengantar atau sarananya, yaitu ada dua. Yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulis. Nah, ragam lisan adalah bahasa yang dianjurkan oleh pemakai bahasa. Nah, jadi ragam ini digunakan dalam komunikasi langsung seperti bicara atau berdialog. Jadi seseorang ketika berbicara itu beragam juga gitu ya. Tidak semua orang itu berbicara dengan flat gitu ya. Baik dari nadanya ataupun dari kalimat yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah ragam tulis. Nah, ragam tulis adalah yaitu memiliki ciri yang dimana struktur kalimat yang lebih sistematis dan formal. Nah, ragam tulis juga menuntut keteraturan tata bahasa karena tidak didukung oleh ekspresi atau intonasi seperti ragam lisan ya. Nah, ketika kita ragam lisan, nah seperti yang saya contohkan ini, itu ada ekspresinya juga. Ketika ada penekanan, maka kalimat tersebut mungkin, dan bukan mungkin ya, kalimat tersebut pasti lebih ditekankan, lebih naik. Ketika kalimat yang dibicarakan itu agak menurun, ya maka yang saya bicarakan juga menurun. Akan tapi beda dengan ragam tulisan, tidak menggunakan ekspresi gitu ya, seperti ragam lisan gitu ya. Kemudian klasifikasi kedua yaitu berdasarkan situasi dan pemakaian ya. Ada terbagi dua juga. Yang pertama ragam baku dan juga ragam tidak baku. Nah, jadi yang pertama ragam baku. Ragam baku adalah bentuk bahasa yang mengikuti kaidah norma seperti tata bahasa. Ragam ini digunakan dalam konteks formal seperti pidato resmi, dokumen pemerintah, atau tulisan ilmiah. Nah, jadi seperti halnya saya dalam akuntansi, ada yang namanya juga itu standar akuntansi keuangan atau SAK, yang dimana isinya itu menggunakan bahasa baku. Jadi ketika seorang mahasiswa akuntan ingin mengetahui isi dari PSAK, maka perlulah belajar dan juga memahami mengenai bahasa baku, dan isi PSAK itu persis eh, seperti halnya undang-undang gitu ya. Jadi perlu effort lebih juga ketika memang ingin mengetahui isi dan makna dari PSAK tersebut. Kemudian ada juga ragam tidak baku. Nah, ragam ini muncul di situasi
informal atau tidak formal seperti komunikasi antar teman atau keluarga. Jadi ketika ragam tidak baku ini digunakan saat situasi yang memang tidak formal dan juga tidak digunakan untuk dokumen-dokumen resmi gitu ya. Kemudian ada juga eh, ragam bahasa berdasarkan keilmuan gitu ya. Nah, yang dimana ragam ini dipakai dalam kegiatan akademik dan ilmiah yang memiliki karakteristik pertama cendikia, yaitu cendikia kan bisa dikatakan seorang eh, akademik lah gitu ya, yang memiliki semangat juang untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi gitu ya, yaitu digunakan untuk kosakata ilmiah seperti artikel ilmiah gitu ya, dan juga jurnal-jurnal gitu ya. Kemudian eh, selanjutnya ada lugas dan jelas gitu ya. Ciri yang kedua yaitu lugas jelas supaya menghindari ambigu atau ketidakjelasan gitu ya. Jadi ketika suatu kalimat, suatu bahasa yang telah disusun itu pasti diusahakan tidak memberikan kesan ambigu atau kesan yang tidak jelas gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah berbasis gagasan, yang dimana eh berfokus pada informasi bukan pada perasaan gitu ya. Nah, sebagai contohnya ketika kita sedang melaksanakan tugas atau sedang menyusun suatu artikel ilmiah, hal tersebut harus berdasarkan informasi yang jelas dan juga konkret gitu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah objektif dan formal gitu ya. Ini bertujuan untuk menghindari subjektivitas gaya bahasa personal gitu ya. Nah, eh kemudian ada juga yang dimana yaitu laras bahasa. Nah, yang tadi adalah ragam bahasa, selanjutnya adalah laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau home style dan keilmuan sehingga dikenal dengan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub sublarasnya gitu ya. Nah, laras bahasa juga memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama eh, penggunaan kosakata dan bentukan kata gitu ya. Jadi seperti halnya dalam laras ilmiah, kata seperti verifikasi, hipotesis yang jarang muncul di laras sastra gitu ya. Itu penggunaan kosakata dan bentukan kata. Kemudian penyusunan frasa, klausa dan juga kalimat. Nah, struktur frasa dan kalimat, kalimat panjang dan kompleks dalam laras hukum berbeda dengan kalimat pendek dalam laras jurnalisme gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah penggunaan istilah gitu ya. Penggunaan istilah teknis seperti yaitu setiap laras memiliki terminologi khas. Jadi ciri laras bahasa ini penggunaan istilah gitu ya. Bisa kita sering temui pada cerita pendek mungkin ya, istilah-istilahnya seperti apa, atau mungkin dongeng-dongeng yang terdahulu, dan juga ada juga mm, artikel ilmiah mungkin yang memang mencantumkan kalimat istilah di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah pembentukan paragraf gitu ya. Laras ilmiah menuntut paragraf koheren dan logis. Jadi setiap paragraf yang disusun itu mesti logis gitu ya. Jadi masuk akal gitu ya. Kemudian ada juga penampilan hal teknis, yaitu seperti format jurnal, laporan bisnis atau cerita pendek gitu ya. Jadi memiliki format khusus gitu ya. Antara jurnal dengan cerpen itu berbeda gitu ya. Jurnal memiliki beberapa ciri juga, apakah jurnal itu termasuk ke dalam jurnal yang kualitatif atau mungkin kuantitatif. Sedangkan cerpen tidak perlu sampai serinci itu gitu ya. Kemudian ada penampilan kekhasan dalam wawancara gitu ya. Nah, seperti halnya gaya argumentatif di laras ilmiah, laras bahasa, naratif di laras sastra gitu ya.
Nah, kemudian ada juga jenis-jenis laras bahasa gitu ya. Nah, yang pertama itu laras bahasa sastra, yang dimana laras bahasa sastra yang paling luas gitu ya. Jadi laras sastra ini lebih bebas dan banyak memakai gaya bahasa, simbol, dan metafora. Contohnya seperti puisi, cerita pendek, ataupun novel. Kemudian ada laras bahasa hukum, yaitu bahasa yang paling baku gitu ya. Jadi laras hukum ini sangat formal dan mungkin bagi sebagian orang kaku gitu ya, dan kurang familiar kalimatnya, yaitu mengandung kalimat kompleks, pasal-pasal, dan juga istilah teknis dalam hukum. Kemudian ada laras bahasa kreatif yang diterapkan pada iklan gitu ya, yaitu menggunakan kalimat singkat, bahasa yang lugas dan juga komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas atau publik gitu ya. Kemudian ada juga laras bahasa ilmiah, yaitu laras laras bahasa yang paling sesuai dengan kaidah bahasa gitu ya. Seperti halnya dalam artikel-artikel ilmiah gitu ya, yang memiliki syarat tertentu ketika kita mau menyusun artikel ilmiah. Kemudian ada laras bahasa jurnalis, yang dimana kalimat tersebut, kalimat paragrafnya pendek, bahasanya juga populer ya, seperti halnya contohnya Najwa Shihab gitu ya, yang dimana dia merupakan kiblatnya seorang jurnalis gitu ya, ketika menyampaikan apa yang dia sampaikan itu kadang ada yang juga panjang, ada juga yang memang sedikit, namun sesedikit apapun kalimat yang dia sampaikan, dia pasti mengusahakan bahasa yang digunakan itu mudah dipahami dan juga eh, bisa diterima oleh masyarakat luas gitu ya. Kemudian ada juga laras bahasa bisnis, yaitu laras bahasa untuk penulisan surat, laporan, prosedur, dan juga sebagainya. Nah, seperti halnya dalam suatu perusahaan, ketika seseorang ingin melamar bekerja di suatu perusahaan, maka perlulah untuk membuat salah satunya mungkin SKCK gitu ya, surat kuning seperti itu, dan juga membuat CV gitu ya, yang dimana hal tersebut yang digunakan dalam bahasa bisnis gitu ya, laras bahasa bisnis. Jadi tidak semua jenis laras bahasa ini bisa diaplikasikan di satu bidang, akan namun tetap salah satu acuannya yaitu dengan mempelajari laras bahasa tersendiri gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulan mengenai ragam dan laras bahasa ini memperlihatkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan juga beragam sesuai dengan konteks penggunaannya. Pemahaman terhadap pembedaan ini sangatlah penting gitu ya, untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bidang, baik ilmiah, sosialisasi, maupun profesional gitu ya. Penggunaan ragam dan laras yang tepat juga mendukung kesatuan berbahasa dan mencerminkan kecakapan literasi seseorang dalam masyarakat. Jadi ketika seseorang yang paham mengenai ragam dan laras bahasa, maka dia akan bisa membedakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua itu seperti apa, ketika berbicara dengan orang teman sebaya seperti apa, dan juga ketika berbicara dengan anak-anak ataupun mungkin yang di bawah umurnya dari dia gitu ya. Jadi hal ini perlu juga kita terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara formal maupun non formal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.